Bukan aku nggak mau kasih muka. Emang orang ini nggak masuk di mataku. Dasar bocah sombong. Berani-beraninya kamu bilang aku nggak masuk di matamu? Kamu tahu berapa harta aku? Aku memberi arahan pada orang. Nggak pernah lihat berapa harta mereka. Bagaimanapun juga nggak ada yang lebih kaya dari aku. Yang aku hargai adalah karakter seseorang. Dan sekarang kamu, menimbun daging babi dan kebutuhan pokok lainnya dengan sengaja, menaikkan harga barang, kan? Kamu menyelidiki aku? Ini hasil hitunganku. Dan aku juga hitung bahwa harga kebutuhan pokok akan segera turun drastis. Kamu akan segera mengalami musibah besar. Kamu bilang turun drastis? Hahaha. Kamu tahu nggak? Sekarang di seluruh negeri ada wabah flu babi. Wabah flu ayam, ditambah mainanku di pasar. Jangankan turun harga. Aku bisa naikkan sebanyak yang aku mau. Bagus. Semoga nanti, kamu masih bisa jaga percaya diri itu. Yubing, ayo kita pergi. Tunggu. Aku percaya penilaian suamiku. Pak Ho, dengar saran dariku, segera lepaskan barang-barang yang kamu timbun. Jual saja. Sok pintar. Nggak punya pengetahuan dasar. Lucu sekali Liu Bing, sampai memilih orang seperti ini jadi suami. Dan begitu percaya padanya. Tidak, aku harus bikin Liu Bing sadar. Akulah jodoh sejatinya, sebarkan perintah. Beli lagi 2 miliar kebutuhan pokok, bagus. Harga naik lagi 10%, sekarang aku tunjukkan ke Liu Bing. Aku nggak percaya. Liu Bing masih percaya omongan bocah itu? Bos Hao, daripada cuma ditunjukkan ke Liu Bing, lebih baik bongkar penipu ini ke publik, biar dia hancur total. Chu Shao, Lin Zong, kalian juga kenal orang ini? Itu mantan suamiku. Aku terlalu kenal penipu itu. Mantan suami? Penipu? Masa dia itu? Orang tidak berguna yang diusir dari keluarga Lin siapa lagi? Kalau bukan dia, pantaskah begitu kulihat bocah itu? Terasa tidak seperti seorang elit bisnis, ternyata benar-benar penipu. Kalau begitu mudah saja, aku akan di depan umum. Membongkar identitas bocah itu. Yah, musuh sudah banyak, sekarang malah menyakiti Ho Jun? Entah harus bilang apa tentangmu. Dia tidak sopan padaku. Tentu aku juga tidak perlu sopan padanya. Lagi pula, soal perbuatannya, aku tidak membunuhnya saat itu juga, karena takut tanganku kotor. Sekarang ini adalah upacara Tianxi, jangan bertindak sembarangan. Tenang, aku tahu batas. Ho Jun, tersinggung ya tersinggung. Kamu juga jangan takut, jika dia berani menyentuhmu, aku tidak akan memaafkannya. Oh, Jangan terlalu berpikir, kita sekarang sepenanggungan, tapi selanjutnya kamu harus ikuti aku, banyak berteman, jangan banyak musuh. baiklah, aku usahakan. Direktur Lee, siapa ini? Paman Xia ini suamiku. Halo, anak muda hebat ya. Selama ini, entah berapa banyak pemuda berbakat ingin mengejar Direktur Lee. Tidak ada yang berhasil. Sepertinya kamu pasti punya kelebihan. Paman Xia terlalu sopan, tapi Wang Sheng, dia memang tentang bisnis, memiliki pandangan sendiri. Kalau ada waktu, kalian bisa saling bertukar pikiran. Sedikit? Oh, kalau begitu saya harus belajar dari Anda, Kakak Xia. Jangan percaya, orang ini memang penipu. Penipu. Kakak Xia, yang berdiri di depan Anda adalah orang yang diusir dari keluarga Lin kami. Pecundang. Satu-satunya kelebihannya hanyalah kemampuan menipunya. Entah sudah berapa banyak pejabat dan orang kaya yang dia tipu. Semuanya, perhatikan. Ada penipu yang menyusup masuk ke sini. Jangan sampai kalian semua tertipu oleh orang ini. Ho Jun, apa maksudmu? Yubing, aku ini membantumu untuk melihat wajah asli orang ini. Semuanya, tadi orang ini pura-pura jadi elit industri, dengan wajah meremehkanku. Di lingkaran dalam negeri sama sekali tidak ada orang seperti itu. Harga barang bukannya turun malah naik. Untung aku tidak mendengarkannya. Kalau tidak, aku pasti rugi puluhan miliar. Dari mana datangnya sembarang orang? Berani-beraninya memberi arahan pada investor Ho? Bukankah tadi manajer Lin sudah bilang? Orang ini adalah yang diusir dari keluarga Lin, yaitu menantu yang tinggal di rumah mertua. Tapi aku dengar sekarang orang ini sukses. Menumpang pada keluarga Lee. Lee Yubing bahkan menikah dengannya. Dah, Lee Yubing ini sungguh bodoh. Menikah dengan suami pecundang saja sudah cukup, masih dibawa ke upacara guru surga dan mempermalukan diri. Tapi ternyata tidak disangka, orang ini masih berniat untuk terus menipu orang lain. Sekarang aku tidak bisa tinggal diam. Jangan biarkan penipu ini terus menipu. Ayo kita usir dia. Benar, usir dia. Usir dia. Semuanya, tunggu dulu. Menurutku, kita tidak bisa begitu saja percaya hanya pada perkataan Direktur Ho dan yang lainnya. Sebaiknya kita dengar dulu dari adik ini dan apa yang akan dikatakan Direktur Lee. Aku memang pernah bilang harga daging babi akan turun drastis. Adik, kamu bodoh sekali. Sekarang wabah babi merajalela. Permintaan pasar melebihi pasokan. Bagaimana bisa turun drastis? Kak Xia, sekarang kau percaya anak ini adalah penipu, kan? Dia bahkan tidak tahu pengetahuan dasar seperti ini. Berani-beraninya dia mengaku mengerti bisnis. Hampir saja dia memberi petunjuk padamu. Katakan, bukankah ini lucu? Ini, Direktur Lee. Tolong percayalah pada kami. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lagi pula, sebelumnya Wang Shen memang pernah membimbingku. Aku jamin dengan kepribadianku, dia sama sekali bukan penipu. Hahaha.
Li Yubing, dulu kau bilang aku tidak bisa membedakan mutiara. Tidak layak bekerja sama denganmu. Sekarang menurutku, orang yang tidak layak adalah dirimu. Kau tahu tidak, Wang Shen dia sama sekali tidak mengerti keuangan. Kau tidak mengerti keuangan. Aku memang tidak pernah belajar ilmu keuangan. Dewi Keuangan ternyata tertipu oleh seorang bodoh yang bahkan tidak pernah belajar keuangan. Sungguh suatu lelucon yang luar biasa. Dia tidak berpikir, sampah yang bahkan tidak diinginkan keluarga Lin, masa bisa jadi baik? Sungguh mengira bisa dapat barang murah? Yubing, kau lihat kan, dia hanyalah penipu yang tidak tahu apa-apa. Dulu bisa membantumu itu hanya keberuntungan belaka. Kupikir kau bisa mendapatkan Bapak Ancashi persahabatannya pasti punya kemampuan sejati. Apa? Kau kecewa? Tidak juga, lagi pula, seperti yang kita sepakati sebelumnya, aku tidak peduli apakah kau penipu atau bukan. Tapi kalau tahu begini, aku seharusnya tidak membiarkanmu datang. Sebenarnya aku yang membuatmu celaka. Kau orang yang menarik, tenang, aku bukan penipu, meskipun aku tidak belajar keuangan, tapi dengan Ziwei Doushu, aku bisa meramal segalanya di dunia. Penurunan harga barang yang baru kukatakan itu, benar, Ziwei Doushu meramal segalanya. Hei nak, kau sedang bercerita? Lalu, apa kau meramalkan hari ini adalah hari kematianmu? Apa ini hari kematianku? Aku tidak tahu. Lagi pula, peramal tidak bisa meramal dirinya sendiri. Tapi, aku tahu hari ini pasti hari kematianmu. Lagi pula, setelah rugi banyak uang keluarga Zhou di belakangmu, pasti tidak akan melepaskanmu, kan? Apalagi yang kau tahu? Aku tahu segalanya sok misterius. Karena kau tahu aku bekerja untuk keluarga Zhou, kau seharusnya lebih tahu di pasar modal aku tidak mungkin kalah. Oh ya, tapi 1 menit lagi harga daging babi akan anjlok. Barang yang kau timbun dengan sengaja itu akan mubazir di tanganmu. Wang Sheng, Sayang, nanya dong, cewek ini cantik nggak menurut kamu? Kalau ngomong enggak, pasti dibilang bohong. Tapi kalau ngomong cantik, Mubazir di tanganmu. Wang Sheng, di saat seperti ini kau masih bicara menakut-nakuti, lihat saja siapa yang masih percaya padamu. Aku percaya. Sulit diubah. Wang Sheng, karena kau begitu percaya diri berani bertaruh, dalam 1 menit, jika harga daging babi turun aku akan merangkak keluar dari sini. Jika tidak turun, kau yang merangkak. Aku juga ikut. Hahaha, baiklah, masih 30 detik. Kalau kalian mau jadi anjing, saya akan mengabulkannya. Yubing, kalau kamu tidak putus hubungan dengan orang ini, keluarga Li kalian akan segera punya menantu penipu. Urusan keluarga Li kami, tidak usah kau campuri. Waktunya sudah tiba. Coba lihat berita terbaru. Berikut ini berita terbaru. Mengingat harga daging babi baru-baru ini melonjak sangat mempengaruhi kehidupan rakyat, negara memutuskan ke pasar melepas stok daging babi, cadangan strategis dalam jumlah besar, sekaligus mengurangi pajak. Impor daging babi. Ini, mana mungkin? Orang yang berbuat jahat pasti akan binasa. Sejak saat kau cari untung dari bencana nasional nasibmu sudah ditentukan, dan kalian mulailah merangkak keluar. Ini pasti berita palsu. Pasti kau suruh orang rekam sebelumnya, Tuan Chu. Berita ini di ponsel kita semua sudah kami terima. Itu. Terus, kenapa? Kami tadi hanya bercanda dengannya. Bercanda? Jika akhirnya Wang Sheng yang kalah taruhan mungkin kalian pasti tidak akan berkata begitu? Apakah ini bercanda atau tidak? Kita semua tahu isi hati. Jika kalian tidak menepati janji saya, yang pertama tidak setuju. Tuan-tuan, kalian juga tidak ingin melihat ada yang menuduh kita warga Jincheng Shijia sebagai tidak menepati janji. Betul, kalian tidak merangkak, saya juga tidak setuju merangkak. Merangkak? Tuan Chu, sekarang bagaimana? Merangkak Wang Sheng, kau tunggu saja. Jika dendam ini tidak kubalas, aku tidak akan menjadi manusia. Guru, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu sebelumnya. Tidak boleh bersikap buruk padamu. Tidak boleh menginginkan Li Yubing. Aku bersujud. Kau benar-benar orang yang berbakat. Bisakah kau mengajariku cara bangkit kembali? Aku, Wang, seumur hidup telah membimbing banyak orang. Membuatmu bangkit kembali bukanlah hal sulit. Hanya saja, kau tidak layak. Tuan Hou, jika aku jadi dirimu, dengan waktu ini lebih baik segera kabur. Lagi pula, kau sudah membayar banyak uang pada keluarga Zhou, mereka pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah, kan? Tidak berguna. Mau lari kemana kau? Tuan muda, tidak berguna, membuat keluarga Zhou rugi uang. Lalu mau kabur begitu saja? Tidak, aku pergi sebenarnya, ingin segera melapor padamu, dan Tuan Besar, bawahan tidak mampu bekerja, mohon Tuan muda menghukum. Oh ya? Kalau begitu katakan, kau membuat keluarga Zhou rugi puluhan miliar, apakah aku akan mengambil nyawamu, atau nyawa seluruh keluargamu Tuan muda? Mohon beri aku kesempatan lagi, aku jamin akan membantu Tuan memulihkan uang yang hilang ini mendapatkannya kembali untuk Tuan. Nyahlah, aku tidak akan memberi sampah kesempatan untuk menjebakku lagi. Lagi pula, aku sudah menemukan seorang trader yang lebih baik darimu, kau sudah tidak berguna, bawa dia pergi. Tuan muda, beri aku satu kesempatan lagi. Tuan muda. Kau, sangat bagus. Mulai sekarang, kamu menggantikan posisi Hou Jun. Ikut aku, anak ini akan sukses.
Aku pikir Liu Bing tidak punya selera. Sekarang, lihat, ternyata dia menemukan suami yang baik. Kau bilang aku ikut kau? Hah, bagus. Meskipun, aku tidak percaya pada Ziwei Doushu, mu benar-benar bisa meramal segalanya. Tapi aku bisa lihat, kamu lebih baik dari Hou Jun yang sampah itu, ikut aku. Aku jamin kamu akan kaya dan berjaya, tanpa batas. Seleramu, lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi, ingin aku ikut kau. Kau tidak pantas. Menolak kekayaan besar. Anak ini gila. Berani bilang Tuan Zhou tidak pantas. Menurutku dia benar-benar tidak tahu diri. Kau bilang aku tidak pantas. Anak, kamu tahu tidak? Keluarga Zhou kami adalah 10 keluarga besar di ibu kota. Kekayaan melimpah, kekuasaan sangat besar. Keluarga Li istrimu, di mata keluarga Zhou kami, bahkan tidak sebanding dengan semut, belum lagi, keluarga Zhou kalian. Di mataku juga seperti semut, bahkan jika kekuasaan Zhou seperti kaisar. Selama kalian bertindak tidak benar, aku tetap akan mengajari kalian menjadi manusia. Kamu berani bilang keluarga Zhou seperti semut? Oh, tidak. Bilang semut tidak tepat, harusnya hama. Selain menyuruh Hou Jun menaikkan harga, krisis saham sebelumnya juga dibuat oleh keluarga Zhou, kan? Kalian tahu tidak, melakukan ini akan membuat berapa banyak investor kecil bangkrut. Lalu kenapa? Dunia ini memang begitu. Yang kuat memangsa yang lemah. Mereka rugi, itu karena bodoh, pantas dimakan kami. Keluarga yang menumpuk kejahatan pasti akan mendapat bencana. Keluarga Zhou tidak takut karma? Hah, omong kosong. Lagi pula, bahkan jika keluarga Zhou kena karma, itu bukan urusanmu. Aku tanya sekali lagi. Kamu mau jadi bawahanku atau tidak? Aku jawab sekali lagi. Kamu tidak pantas baik. Tidak hanya menolakku tapi juga berani tidak menghormatiku. Aku bilang padamu, bukan hanya kamu yang celaka, tapi juga keluarga Li istrimu juga akan ikut hancur. Zhou Xiao, apakah kamu terlalu keterlaluan? Hal semacam ini dasarnya harus suka sama suka, karena suamiku tidak mau bekerja untukmu, kenapa kamu memaksanya? Namun kamu memang cukup cantik. Begini, jadilah selirku. Aku bisa melepaskan keluargamu. Lihaha. Kamu mimpi. Sepertinya kamu sama, seperti suamimu keras kepala. Baiklah, kamu ikut mati bersama suamimu saja. Orang, bawa mereka ke bawah. Pergi. Kamu masih berani melawan? Baik, aku ingin lihat, berapa banyak yang bisa kamu kalahkan. Mana keamanan di sini? Ada yang membuat keributan. Cepat tangkap dia. Siapa yang berani ribut di sini? Zhou Shijie. Orang yang membuat masalah yang kamu maksud? Jangan-jangan dia? Orang ini bicara tidak sopan padaku, dan juga memukul anak buahku. Di siang bolong membuat onar di acara Tianxi jelas tidak menghormati. Tianxi, kamu harus menghajar orang ini. Zhou Shijie, kau memfitnah. Orang yang tidak menghormati Tianxi jelas kamu? Oh ya? Karena kita beda pendapat, tanya saja pada semua yang hadir siapa sebenarnya yang tidak menghormati Tianxi. Semuanya, pikirkan dulu sebelum ngomong. Saya bersaksi. Orangnya Tuan Zhou yang mulai duluan. Tuan Wang murni membela diri. Hei, Xia, sepertinya kamu sudah tua. Mata sudah rabun. Keluarga Zhou harus mempertimbangkan ulang, kerja sama bisnis dengan keluarga Xia. Terserah kamu. Serang, beri dia pelajaran. Orang yang tidak tahu diri ini. Kalian, Senior Xia salah lihat. Saya bisa bersaksi, anak ini yang mulai duluan. Saya juga bersaksi. selain senior Xia yang sudah rabun, semua orang melihat, anak ini yang berbuat seenaknya di sini. Menurutmu, orang ini pantas dipukul? Mengacaukan upacara memang pantas dipukul. Hanya saja yang pantas dipukul adalah kamu. Ma Yanyan, kamu gila? Yang mengacaukan upacara adalah anak ini, kenapa kamu pukul saya? Jangan membalikan fakta di depanku. Mengacaukan upacara, dosanya pantas dihukum mati. Hei, tangkap dia. Tunggu. Berani kamu tangkap saya? Kamu tahu aku ini Tuan Muda Zhou? Orang kampungan Jincheng sepertimu. Dulu pun tak layak masuk mataku, apa hebatnya Tuan Muda Zhou? Bahkan jika ayahmu Zhou Xiaotian datang. Di sini tidak punya modal untuk sombong. Bawa dia pergi. Ma Yanyan, kamu sungguh besar nyali. Berani menyentuh anggota keluarga Zhou saya. Kamu pikir dengan mengadakan upacara besar untuk guru surgawi kamu sudah jadi orang penting? Ayah, kamu datang? Di jalan bertemu kenalan lama jadi agak terlambat. Wang Seng, kamu bersekongkol dengan Ma Yanyan dengan segala cara mencegah kami masuk menemui guru surgawi. Tapi tak disangka, akhirnya kami tetap masuk. Hanya anjing yang sombong karena tuannya. Jadi anjing saja sudah bikin kamu segirang itu? Jadi anjing juga tergantung siapa tuannya. Anjing keluarga Zhou. Bukan sembarang orang bisa jadi. Tuan, hamba tidak becus gagal menghentikan mereka. Kepala keluarga Zhou, apa maksudmu melukai anak buahku? Anak buahmu tidak punya mata berani menghalangi aku dan orangku? Menurutmu pantas dipukul atau tidak? Kurang ajar, kamu tahu ini tempat apa? Ini upacara